Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabatku. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menyelesaikan polemik nasab Ba'alwi ini, tetapi hampir 2 tahun belakangan ini tak kunjung selesai. Bahkan berbagai macam peneliti, berbagai macam sejarawan muda bermunculan melakukan penelitian terhadap nasab atau terhadap sejarah masa lalu Indonesia. Karena polemik nasab ini berkembang, yang awalnya hanya persoalan nasab semata, tetapi kemudian muncul isu tentang pembelokan sejarah peradaban Nusantara, khususnya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan ini sebenarnya sudah berjalan lama, tetapi baru sekitar 1,5 tahun setelah munculnya penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani, kemudian gempar dan menjadi diskursus publik yang tak berkesudahan, bukan hanya di kalangan intelektual, bukan hanya di kalangan terpelajar saja, tetapi masyarakat akar rumput sudah ikut-ikutan menikmati diskursus ini. Bahkan diskursus ini juga telah menimbulkan sedikit gesekan di tengah-tengah masyarakat, dan 2 minggu yang lalu sudah terjadi persekusi yang dialami oleh sahabat Banser gara-gara polemik nasab ini. Walaupun tidak jelas ya motifnya, tetapi memang yang dicari adalah orang-orang yang sedang berpolemik. Oke sahabat Santri Kota, kita semua tentu berharap bahwa polemik ini selalu menjadi diskursus yang produktif. Artinya apa? Polemik ini tidak boleh dibawa ke ranah baper ya, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri dan orang lain. Diskursus ini kalau kita nikmati, kemudian muncul tokoh-tokoh muda, peneliti sejarah segala macam yang hari ini sudah mulai kelihatan ya, yang awalnya tidak jelas ya, dan karya-karya atau hasil penelitian mereka ditunggu publik. Dan hari ini alhamdulillah ya, seiring dengan banyaknya diskursus soal pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, misalnya banyak sekali sejarah-sejarah masa lalu ya, karena memang banyak sekali faktor ya. Faktor yang pertama misalnya karena adanya kolonial, faktor yang kedua karena ada klan tertentu yang ingin ya mengakuisisi semua yang ada di Indonesia ini ya. Seolah-olah kalau tidak ada buyut mereka ya Indonesia ini tidak ada, seolah-olah tanpa buyut mereka Islam di Indonesia tidak ada. Ini kemudian memunculkan reaksi publik yang ibaratnya membangunkan macan tidur ya, yang selama ini sebenarnya orang-orang pintar di NU banyak, tetapi tidak muncul ke permukaan. Kenapa? Karena mereka tawadu, wara' dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sekarang juga di Universitas Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta sudah dibuka jurusan sejarah peradaban Islam Nusantara. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin kuliah mempelajari, mendalami sejarah peradaban Nusantara ya, silahkan S2 di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Di sana dosen-dosennya adalah sejarawan yang luar biasa ya, banyak sekali guru-guru besar yang melakukan penelitian sejarah, dan banyak sekali manuskrip serta bacaan-bacaan berkaitan dengan sejarah peradaban Nusantara. Jadi polemik nasab ini harus menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada kita. Jangan hanya kita sibuk caci maki, merendahkan orang lain, tapi mari kita ambil momentum diskusi soal sejarah ini untuk menambah pengetahuan ya. Kita baca buku-buku sejarah ya, syukur-syukur bisa teman-teman yang baru lulus S1 bisa lanjut di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, ambil jurusan sejarah peradaban Nusantara, dan insya Allah semakin banyak sejarawan, semakin banyak peneliti sejarah di Indonesia, maka akan memberikan efek manfaat yang lebih luas ya. Jangan sampai sejarah bangsa Indonesia dibelokkan sebagaimana sejarah-sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ya, yang dibelokkan oleh klan, oleh oknum tertentu, seolah-olah NU ini berdiri karena buyut dia ya. Padahal masih ada rekaman asli dari Kiai As'ad Syamsul Arifin, bagaimana beliau mendapatkan amanah membawa tongkat, membawa tasbih dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan ya, sebagai restu berdirinya Nahdlatul Ulama. Diutuslah Kiai As'ad Syamsul Arifin menghadap Kiai atau Syekh
Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari di Jombang. Yang mudah-mudahan video ini tetap memberikan semangat bagi kita semua. Kalau ada usulan narasumber siapa yang sekiranya bisa mengisi ruang podcast Santri Kota, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada kritikan, ada saran, silakan tulis di bawah. Dan tentu kita semua berharap bahwa polemik nasab ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menjaga, memelihara, mempelajari sejarah nenek moyang kita, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak pelupa, menjadi bangsa yang pandai berterima kasih terhadap atau berterima kasih atas jasa nenek moyangnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.